Apakah Bapak punya trik khusus nih bisa sampai memfavoritkan atau hobi banget sama mata pelajaran matematika? Ya memang eh, saya waktu itu karena memang mungkin otak kirinya yang lebih lebih Dominan. dominan sehingga saya senang pada angka-angka. Saya senang. Hmm. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Geliat Necis Bisa Podcast. Podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Today, there is different than usual because di Geliat Necis Bisa Podcast ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau hadir di sini di tengah kesibukannya. Mari kita sapa dulu bintang tamu hari ini. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Geliat di rumah belum tahu nih Pak, tamu spesialnya siapa? Boleh mungkin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Makasih. Nama saya Otong Ip. Saya alumni SMP Negeri Cilimus. Waktu itu belum ada 1-2 ya, tapi Iya. SMP Negeri Cilimus tahun 1980 yang waktu itu pertama ada perpanjangan, ada transisi dari periode awal sekolah Januari menjadi bulan Juli, jadi Iya. 3,5 tahun di SMP. Mhm. Kemudian saya saat ini adalah sebagai Direktur Utama PT Inti BUMN Persero sejak Oktober tahun 2019. Sebelumnya saya menjabat sebagai Direktur Utama PT Telkom Metra selama 3 tahun dan sebelumnya juga menjadi Direktur Finance di Telkom Metra dan sebelumnya menjadi Dirut PT Finet. Mhm. Sebelumnya Direktur Keuangan PT Telkom Internasional dan 30 tahun berkarir di Telkom Group. Namun sejak 2,5 tahun saya beralih ke PT Inti. Masya Allah, jenjang karir Bapak subhanallah banget ya Pak. Pasti itu pun tidak terlepas dari perjuangan dan salah satu alumni SMP Negeri 1 Cilimus yang sukses dalam berkarirnya. Tentu bagaimana nih Pak? Pertama kali datang sekarang setelah menjadi bisa kita sebut sebagai orang sukses ya Pak ya, datang ke SMP Negeri 1 Cilimus, apakah ada suasana yang berbeda atau sama seperti dulu gitu? Oh ya, saya tadi datang keliling-keliling dan alhamdulillah, Masya Allah SMP Negeri Cilimus 1 ini bersih, berkembang dan saya lihat sangat nyaman untuk sekolah. Kelas cukup banyak, namun masih hijau karena banyak pohon-pohonan. Tentu ini akan menunjang kegiatan sekolah belajar mengajar dan mudah-mudahan akan menghasilkan kader-kader yang terbaik di negara ini. Amin. Semoga alumni-alumni SMP Negeri 1 bisa mengikuti jejak Bapak dalam berkarir ya Amin. Pak ya. Mungkin sedikit flashback kita ke zaman waktu dulu Bapak SMP di sini ya Pak ya. Punya guru favorit gak Pak? Atau salah satu guru yang mengajar Bapak dulu di sini masih adakah beliau atau beberapa sudah ada yang meninggalkan kita? Mungkin sebagian besar udah meninggal Iya. gitu ya. Dulu saya favorit bahasa Inggris Pak Musin ya. Mhm. Kemudian juga matematika. Iya. Terus yang lainnya ya rata-rata bagus-bagus lah gurunya karena dapat menjadikan anak-anak itu termotivasi untuk terus belajar, termasuk saya sendiri. Iya. Ya, tadi Bapak menyebutkannya guru bahasa Inggris dan matematika. Apakah dua pelajaran itu menjadi dua mata pelajaran yang Bapak favoritkan? Betul sekali. Jadi karena saya meyakini bahwa suatu saat nanti pada saat saya kuliah dan saya kerja, dua mata pelajaran ini akan sangat membantu saya dan terbukti bahwa setelah sekian puluh tahun matematika adalah basic dari pola pikir kita, logik kita. Kemudian bahasa Inggris juga bagian dari bagaimana kita berinteraksi.
Berarti Terus jarang sekali ya Pak di apa anak-anak era sekarang nih yang memfavoritkan matematika itu sebagai mata pelajarannya. Lebih banyaknya aduh ketemu matematika lagi, ketemu matematika lagi nih. Apakah Bapak punya trik khusus nih bisa sampai memfavoritkan atau hobi banget sama mata pelajaran matematika? ya memang eh, saya waktu itu karena memang mungkin otak kirinya yang lebih lebih Dominan. dominan sehingga saya senang pada angka-angka, saya senang kepada apa hitungan-hitungan eh, termasuk yang rumit. Mungkin ke depan atau saat ini ke depan harus ada cara-cara ya untuk kan Iya. sebagian besar juga sisa murid-murid tidak suka matematika karena begitu sulit. Karena tidak menyenangi, kalau dari awal menyenangi akan jadi mudah. Iya. Saat ini kan banyak sekali cara-cara mengajar dengan tayangan-tayangan video, gambar, dan alat-alat bantu lain sehingga bisa membuat matematika lebih baik, lebih senang, lebih enak, lebih diajarkannya. Tapi saya sih memang memberikan saran kepada para siswa-siswi bahwa matematika adalah salah satu mata kuliah yang akan memberikan basic berpikir bagi siswa-siswi untuk ke depan. Dari penguasaan matematika yang baik akan memudahkan untuk belajar-belajar yang sulit yang lainnya. Iya. Karena dimanapun jurusannya kalian sekolah ataupun kuliah nanti, pasti matematika bakal selalu ada ya Pak ya. Nah, jadi basicnya, jadi kalau induknya dari sains adalah matematik, bahkan bukan hanya sains, ekonomi pun akuntansi Iya. itu basisnya matematika. Jadi matematika memang suka tidak suka harus dipelajari, harus disenangin. Iya. Berarti sejak SMP apakah Bapak memiliki cita-cita untuk menjadi orang sukses, menjadi profesi apa gitu? Wah, karena orang tua saya adalah dagang di Pasar Cilimus. Cita-cita saya sederhana, saya punya pengusaha sehingga saya waktu itu SMP menyelesaikan alhamdulillah tahun 80 dan ke SMA Negeri Cilimus lanjut. Iya. Nah setelah itu sedikit saya flashback ya sejarahnya. Saat itu orang tua saya itu yang pedagang. Pada saat saya keluar sekolah SMA itu mengembangkan usahanya di luar perdagangan. Namun Allah tidak Belum merezekikan di situ. merezekikan di sana sehingga usahanya gerus dan menjadi mundur lah, menjadi sangat kalau boleh dibilang mendekati kebangkrutan lah. Nah, ini dilema bagi saya. Jadi saya mau kuliah dan pasti berbiaya untuk biaya kehidupan, untuk biaya kuliah. Saat itu saya daftar ke ITB. Tidak ada pilihan lain kecuali ITB karena pikir saya karena senang matematik. Iya. ITB saya senang sains. Dan alhamdulillah saya nggak terima. Jadi keterima alhamdulillah. Kenapa kok nggak keterima alhamdulillah? Karena kalau keterima saya kebayang bagaimana saya membiayai hidupnya. Bagaimana sekolah itu dengan baik lah. Namun Allah mentakdirkan lain karena saya berusaha terus dapatlah sekolah kedinasan. Yaitu Telkom dulu Perumtel ya. Perumtel membuka lamaran untuk pendidikan sekolah 2 jurusan. Yang eksaknya yang ke ITB dan yang ekonominya ke Unpad. Dilelahnya saya memilih yang di Unpad. Karena waktu itu ada seniornya, saya mengatakan udah di sini katanya. Saya dengan sangat sederhana berpikir karena saya nggak punya uang untuk kuliah, jadi saya daftar di sekolah ke Unpad yang dibayar oleh Telkom. Alhamdulillah tidak keterima, waktunya cukup panjang 9 bulan tesnya, sehingga terlambat setahun dibanding dengan yang lain karena tes aja 9 bulan. Dan masuk ke sekolah kedinasan Telkom yang dititipkan di Unpad selama 4 tahun setengah. Dan selama sekolah kami dibiayai karena kedinasan dari sekolahnya,
kebutuhan sehari-harinya, semuanya semua ditanggung, bahkan ada uang saku. Alhamdulillah dapat menyelesaikan tepat waktu, karena kalau nggak set akan DO. Dari sana saya tempatkan di luar Jawa, di Sulawesi. Di Sulawesi berpindah-pindah dari mulai Makassar, Palu, dan Manado selama 5 tahun. 5 tahun sambil sekolah, sambil bekerja pun saya terus sekolah, melakukan sekolah sendiri. Ada beberapa sekolah yang dibiayai oleh perusahaan, tapi ada yang bayar sendiri. Saya milih yang bayar sendiri. Karena kalau dari perusahaan akan nunggu waktunya, ada waktu tertentu. Tapi saya milih sendiri, biaya sendiri, saya alokasikan bagi saya investasi sekolah ini. Saya nggak pengen selama 5-6 tahun saya nggak pengen punya apa-apa. Yang paling penting bagaimana saya investasi untuk sekolah, saya bekerja, sekolah. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya. Lanjut saya pindah ke Jakarta. Ke Jakarta, terus saya pun ada kesempatan sekolah-sekolah. Saya sudah terpikir bahwa suatu saat, karena saya sudah kadung menjadi karyawan sebuah perusahaan, bukan pengusaha, saya harus menjadi yang terbaik di perusahaan ini, menjadi jabatan minimal. Kalau saya orang keuangan, jadi direktur keuangan. Saya punya cita-cita waktu itu, saya harus menjadi direktur keuangan di Telkom Group ini. Alhamdulillah kecapai tahun 2009 menjadi direktur keuangan PT Telkom Internasional. Dan ini membawahi beberapa telkom di luar negeri, Telkom Singapura, Telkom Hong Kong. Dan saya pernah jadi komisaris di Telkom Singapura. Kalau dari cita-cita sudah selesai saya. Namun masa kerja saya masih cukup panjang. Di 2009 pensiun tahun, kalau 56 tahun waktu itu pensiun tahun 2021. Jadi masih banyak, ada waktu 12 tahun lagi. Terus ngapain lagi nih kan? Sudah tercapai jadinya. Akhirnya seiring waktu saya meningkatkan jadi pengen jadi direktur utama dong. Walaupun tidak di Telkom tapi di Telkom Grupnya. Alhamdulillah kesampaian juga di tahun 2013 saya menjadi direktur utama PT Finet Indonesia, anak perusahaan dari Telkom di bidang digital payment selama 2 tahun. Dan setelah itu saya menjadi direktur keuangan kembali di induknya, di holdingnya di 2015 Telkometra. Dan alhamdulillah juga tahun 2016 saya menjadi direktur utama PT Telkometra. PT Telkometra sendiri adalah subholding dari Telkom yang mempunyai 25 perusahaan. Dan bagi saya inilah karir puncak saya di Telkom, karena sudah jadi direktur utama Telkometra, subholding anak perusahaan Telkom yang membawahi begitu banyak perusahaan. Namun takdir berkata lain. Saya pikir bahwa saya akan pensiun di sini karena waktu 2016 sampai 2021 selesailah. 2019 ternyata saya diamanahi oleh Kementerian BUMN. Waktu itu Bu Rini sebagai Kementerian BUMN, Menteri BUMN-nya untuk memegang jabatan direktur utama PT Inti sebagai BUMN langsung sampai sekarang. Itu mungkin sekilas tentang. Iya. Terus berarti karir Bapak di puncak sekarang ya Pak ya. Tadi berangkat dari keluarga yang basicnya itu dari pedagang dan hampir mengalami kebangkrutan tuh. Berarti kan itu Bapak pada usia remaja beranjak dewasa ya Pak. Apa sih motivasi terkuat dalam diri Bapak yang sehingga kayak saya harus menjadi orang yang sukses gitu? Ya, saya berfalsafah bahwa saya harus menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan saya dimanapun. Jadi di sekolah saya harus jadi orang yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Di rumah tentu pasti keluarga. Di kampus, di kantor, di lingkungan lain.
Karena motivasi itu saya harus menjadi yang terbaik. Karena memberikan manfaat banyak orang itu kan kita harus terbaik. Saya sejak SMP sudah. Jadi sebelum sekolah saya itu saya bantu buka warung dulu. Bagi-bagi bawa warung di pasar. Balik sekolah itu pun saya balik ke warung. Membantu orang tua. Bantu orang tua, bahkan belanja ke Cirebon, bahkan ke bank, bahkan ke nutup warung dan sebagainya. Saya jalani dengan senang, nggak ada kepaksaan. Banyak waktu yang saya hilang mungkin untuk seorang waktu yang masa remaja di mana orang banyak main. Saya tidak banyak main. Jadi bagi saya membantu orang tua dan sekaligus belajar. Ternyata setelah lama saya perhatikan bahwa apa yang saya lakukan itu bagian dari belajar. Dari sanalah muncul jiwa entrepreneurship. Nah, ini penting sekali. Jadi jiwa entrepreneurship yang dibangun sejak kecil ditambah ilmu dari sekolah terpadu dan mempunyai pengalaman ini membuat membangun sebuah karakter. Nah, berikutnya jangan lupa ya karakter. Jadi ada hard skill, ada soft skill. Kalau hard skill itu kan kita belajar di sekolah, belajar tentang akademi dan sebagainya. Tapi soft skill bagaimana kita bangun sebuah karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab. Nah, itu dua suatu keniscayaan dan itu tidak cukup. Kita tambahkan lagi dengan spiritual emosi. Jadi spiritual itu apa? Jadi bagaimana kita menjalankan ibadah, ritual dari mulai sholat tepat waktu, puasa Senin Kamis, kemudian juga sholat duha, sholat malam, kemudian terus bagaimana doa dari ibu, dari keluarga. Itu harus bersamaan, 3 hal tadi ya. Jadi hard skillnya, soft skillnya, dan spiritualnya. Ketiga hal ini akan membantu membuat sebuah karakter seorang akan semakin strong. Dan dia akan siap berkiprah dimanapun. Terus waktu Bapak mau keterima memilih untuk sekolah di Unpad dan sekarang bekerja awal karirnya di BUMN. Dulu mencari informasinya apakah sudah secanggih sekarang, Pak? Enggak. Dulu kan mulut ke mulut paling koran. Jadi kita kalau sudah selesai sekolah itu kan langganannya koran. Kalau nggak beli koran minimal numpang dengan teman-teman yang lain. Ada informasi. Itu pun waktu itu nggak ada telepon, nggak ada handphone lah. Jadi emang kita benar-benar proaktif. Begitu besar perjuangannya. Daftar, menemukan informasi aja harus benar-benar jemput bola, nggak bisa duduk manis seperti sekarang, nggak bisa buka internet, nggak ada internet waktu itu. Mencari, datang ke Depnaker, datang ke sekolah, nanya informasi ke biasa yang mengeluarkan sekolah kedinasan. Kemudian juga tesnya juga perjuangan besar. Jadi saya selama 9 bulan itu ada sekitar 7-8 kali tes. Itu kalau berangkat jam 12 malam dari Cilimus ke Bandung, pagi-pagi subuh, kadang nginep di masjid, kadang nginep di terminal, ikut tes, balik sore-sore lagi. Karena di Bandung nggak ada saudara dan sebagainya. Nah itu lakukan dan memang dengan harus motivasi yang tinggi. Sambil belajar, minta doa ke orang tua, semua harus berjalan. Karena apa? Karena perjuangan ini ya tidak saat ini mungkin orang sudah enak gampang, tapi harus dilihat bagaimana perjuangannya yang memang kalau sekarang lebih mudah, anak-anak bisa orang tua bantuin. Karena di waktu itu tidak ada, kita sendiri yang mencari dan berusaha dan hasilnya akan dirasakan jauh lebih enak. Makanya jangan khawatir, kita dari daerah ya, dari Cilimus, Wabuak, desa kecil lah dibandingkan dengan kota-kota lain. Contoh lah di SMA 3 Bandung loh. SMA 3 Bandung, SMA 5 Bandung.
tiap angkatan itu mungkin ada 200 orang yang masuk ke negeri. Sementara di Cilimus ini 1-2 orang saja. Tapi pada saat dia udah ada di sana, belum tentu dia rankingnya di belakang. Karena dia masuknya memang tanpa ada pengawalan, tanpa ada bantuan karena sendiri. Bisa jadi dapat ranking di sana. Tapi ranking bukan juga sebuah tujuan utama, bukan. Yang paling penting dalam sekolah nanti, tadi saya bilang ada 3 hal ya. Akademi itu adalah salah satu dari kunci sukses, satu. Tapi ada karakter lain yang soft skill ini yang harus dibangun, harus dibiasakan. Kemudian juga ada spiritual tadi yang dibiasakan. Dari 3 hal ini akan menciptakan sebuah karakter seorang akan sangat kuat. Jadi jangan hanya ranking 1, saya waktu sekolah kedinasan itu ada 100 orang. Dari Sabang sampai Merauke, saya 10 besarnya tidak masuk. Tapi alhamdulillah, dari semua itu yang jadi direktur hanya sangat semakin kecil, sangat sedikit saja. Jadi karena apa? Karena jadi akademis itu bukan utama, skill bukan utama. Pada saat kerja nanti, soft skill sama spiritual itu yang akan mendominasi. Contoh apa itu spiritual? Spiritual itu bukan hanya kita beribadah, tapi impact dari ibadah dan dari itu. Contoh ya, kita kalau punya spiritual tinggi, kita bekerja itu niatkan untuk ibadah. Dari rumah sudah meniatkan saya pergi ke kantor itu untuk ibadah. Jadi karena niatnya ibadah, apa-apa yang berlawanan, bertentangan dengan konsep ibadah, ya akan ditinggalkan. Tentang KKN, tentang korupsi, tentang yang lain, Jadi karena ibadah ya kita cara-cara ibadah lah dalam kerja yang baik, bantu orang lain bekerja sebaik-baiknya. Jadi itulah kalau itu terbangun, akan dengan sendirinya orang itu akan menjadi berprestasi. Ditambah dia punya ilmunya, jadi ilmu itu hanya tambahan. Karakter utamanya adalah bagaimana dari spiritual ini akan membangun sebuah karakter yang ada disiplin, yang jujur, bertanggung jawab. Ditambah lagi dengan ilmu akademis, akan membangun sebuah karakter seorang yang akan kuat. Gak usah minta jabatan, dengan sendirinya atasan akan menilai kita. Kita nggak usah tiap ada penugasan orang lain, wah tambah beban. Kalau saya bicara, wah ini peluang untuk nambah ibadah. Ditempatkan di tempat yang sulit, wah ini alhamdulillah ladang ibadah. Terus dengan begini, karena apa? Karena saya punya keyakinan setiap saya ditempatkan di sebuah penugasan, karena bukan saya yang melamar, ini adalah amanah dari Allah. Dan Allah tidak pernah akan keliru. Dan Allah telah menetapkan bahwa kalau kita diberi amanah, pasti Allah sudah memperhitungkan kemampuan kita. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada makhluknya, berhambanya melebihi kemampuannya. Dari itu yang membuat kita akan terus belajar, berkontribusi, dan biarlah Allah yang menetapkan karirnya dan sebagainya. Terus kalau misalkan sekarang nih ya Pak, di orang tua yang generasi milenial mungkin ya Pak ya, kan sekarang udah banyak generasi sebenarnya, ada istilah generasi milenial, generasi zilenial ya Pak. Terus kebanyakan itu orang tua yang menjas gitu atau enggak menuntut anaknya untuk kamu itu nanti kalau udah besar harus jadi PNS ya, kayak gitu. Gitu Pak, barangkali ada sedikit pencerahan. Ini memang pemikirannya pendek ya. Pemikirannya pendek. Jadi saya punya 3 anak ya. Alhamdulillah yang ke-1 sudah bekerja di Telkom Group juga, di Telkom sekarang. Yang kedua Telkom Group, yang 3 kedokteran masih kuliah. Saya menyerahkan kepada mereka
yang paling penting orang tua bagaimana memberikan support ya, support bahwa tadi orang tua harus memahami bahwa nggak usah takut anak-anak ini nggak akan bekerja dan sebagainya selama dia tidak mempunyai tiga hal tadi. Dari si akademinya nggak terlalu ketinggalan, nggak usah muluk-muluk jadi ranking kedua tiga lah. Kemudian juga dari sisi karakter yang di pembiasaan diri, ajarin anak-anak di rumah. Kan yang terbesar ajarannya kan pas orang tua. Bagaimana berdisiplin, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana jujur. Itu penting sekali. Bagaimana bekerja sama. Jadi 4 hal ini, jujur, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama, saling membantu. Itu karakter yang akan menjadi karakter unggulan kapan saja. Sampai tadi punya akademis, punya ini, yang terakhir spiritual. Bagaimana dia bakti orang tua, bagaimana dia menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disunahnya. Kalau 3 hal ini dapat, gak usah khawatir. Dimanapun dia akan, gak harus ke PNS. Dulu saya kalau ke PNS mungkin di PNS itu kan kalau orang kenapa mau ke PNS karena pengen aman. Padahal ruang bekerja, ruang usaha di luar itu jauh sangat lebih luas, lebih besar daripada hanya sebagai PNS. Kenapa? Karena kalau mau contohnya ada ponakan saya 5 tahun lalu dia lulus dari Poltekkes. Dia minta advice apakah mau ke PNS atau ke swasta. Kamu apa tujuannya? Kalau kamu mau berkembang lebih cepat, ambil yang swasta. Dua-duanya diterima. Kalau kamu mau nyaman, udah mau antang-antang aja, ya sudah di PNS. Mau repot, akhirnya diambil swasta. Dalam waktu 5 tahun, di swasta bisa jadi seorang manajer. Dia sekarang udah ke Jerman, udah pergi ke Hong Kong, ke China, udah ke mana-mana, ke Korea, udah keliling Indonesia. Kalau jadi PNS, bayangin jadi PNS 5 tahun, dia hanya akan jadi staff. Kalau kuliah terus. Pengalaman juga akan, jadi tergantung apa tujuan. Kalaupun jadi PNS tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi kalau di PNS bekerjalah lebih baik, lebih besar, lebih keras daripada yang lain, sehingga akan memberikan perbedaan. Adik saya lulusan ITB arsitektur, karena karakternya dia nggak mau di kota besar dan semuanya. Dia malah ikut jadi PNS di Kuningan. Dia terima sekarang, tapi dia tidak berhenti di sana. Dia pun karena di sini gambar, dia menerima berusaha untuk menjalankan secara paralel usaha menggambar. Jika dia juga dua-duanya jalan, menggambar bangunan, rumah, jadi banyak order dari mana-mana, pribadinya di samping juga di kantornya. Kalau seperti itu nggak apa-apa, sehingga dia bisa berkembang dengan hobinya dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi kalau memang mau cepat berkarir dan lebih cepat, ini di swasta jauh lebih berpeluang. Di Cina itu ini ada selorohan lah. Dari 100 orang kuliah di Cina itu 90 orang tuh pengen jadi wira swasta. Tapi kalau di Indonesia dari 100 orang tuh 110 orang pengen jadi PNS katanya. Jadi yang belum kuliah aja udah jadi PNS, yang belum lulus saja. Artinya apa? Artinya kenapa kok wira swasta ini membuat negara ini bisa lebih berkembang? Cina contohnya lah. Cina juga banyak yang kita perlu pelajari dari Cina, karena Nabi Muhammad pun menyuruh kita belajar sampai ke Cina. Di Cina itu semua orang dididik untuk wira swasta. Kalau kita lulus sekolah jadi PNS, hanya aman hanya kita, minimal kita dengan keluarga.
Tapi kalau dari wira swasta, kita bisa menggendong 10 orang yang lain jadi staf kita, 20 orang yang lain, 100 orang yang lain. Bagaimana kalau ada ribuan orang, ada puluhan ribu orang, ada jutaan orang yang wira swasta, bisa menumbuhkan ekonomi begitu banyak. Dan itulah kenapa kalau di sebuah negara makin banyak wira swastanya, itu akan cepat maju negara. Tapi kalau semuanya pengen jadi PNS, ya yang nggak jadinya itu yang nganggur, yang nggak ada yang gendong siapapun. Jadi saya sarankan saya ke depan, harusnya sekarang udah mulailah bahwa kita jadi didik anak-anak tuh jadi wira swasta ke depan. Makanya kenapa sekarang negara Indonesia ini akan memfokuskan vokasi dan merangka mendidik anak-anak supaya siap untuk wira swasta. Tadi kan di berwira swasta ini di BUMN khususnya Pak, banyak sekali perusahaan-perusahaan, kurang lebih 20 lebih ya Pak ya? 25. Waktu sebelum di sekarang ya, sebelumnya di Telkomsel saya punya jadi dirut di Telkomsel, membawahi 25 anak perusahaan. Untuk melamar ke perusahaan-perusahaan itu ada persyaratan khusus yang menjadi keunggulan nih kayaknya. Kalau kamu melamar tuh kalau punya keunikan ini, keunggulan ini pasti bakal lebih berpeluang untuk diterima. Ya, dulu mungkin perusahaan-perusahaan hanya satu tesnya, itu akademis ya. Kalau sekarang sudah bergerak, sudah berubah. Dulu BUMN harus IPK-nya di atas 3. Sehingga orang berbondong-bondong untuk serius fokus di akademis. Ini yang salah sebenarnya. Sekarang udah berubah. Sekarang beberapa perusahaan yang global, yang perusahaan-perusahaan yang besar, IPK sudah mulai dilonggarkan, tapi dia akan cari apa sih soft skill anak ini. Dia akan menggali itu. Soft skill apa ya? Tadi apakah dia punya loyalitas, totalitas, punya jiwa kedisiplinan, punya entrepreneurship, punya hal-hal yang di luar akademis. Nah, untuk itu tonjolkan. Jadi pada saat nanti setelah diwawancara di CV pun, kegiatan organisasi itu juga menjadi nilai tambah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan usaha. Jadi kalau saya mewawancarai seorang calon pelamar, dia antusias menyampaikan tentang apa yang dia saat dilakukan sebelumnya. Saya selalu nanyakan ke yang wawancara, apa yang Anda lakukan 3 atau 5 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya. Kalau dia nggak ada soalnya sekolah, ini nilainya kecil sekali. Even dia IPK-nya tinggi. Tapi kalau dia bilang sambil sekolah saya berorganisasi tentang organisasi yang nirlaba, organisasi kemahasiswaan, apalagi dia saya pun berusaha dagang A, dagang B, macam-macam. Justru itu yang dicari sekarang. Orang-orang yang kreatif, orang-orang inovatif, orang-orang yang punya inovasi, punya survival tinggi pada saat nggak harus nunggu setelah bekerja berusaha. Saya waktu mulai SMP, SMA suka bikin paper yang anak-anak yang teman-teman yang lain bikinkan. Saya jual buku-buku, kalau ada buku-buku referensi harganya saat 10.000 gitu kan. Saya cari buku itu di Cirebon, harganya dapat diskon 20%, minimal saya gratis, saya jual ke teman-teman. Itu cara-cara itu akan menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Nah, itu yang dicari oleh perusahaan. Jadi harus tumbuh dari mulai. Makanya event SMP ini negeri umum mungkin perlulah dilakukan stimulasi ya, motivasi untuk anak-anak itu mempunyai kegiatan entrepreneurship ini, sehingga menjadi cikal bakal untuk bagaimana ke depan dia bisa usaha. Jadi tidak hanya ya sekarang, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang besar yang startup itu sekarang cara rekrutnya pun udah berbeda sekali, nggak online, pakai video, CV-nya pun dia terangkan dalam bentuk video streaming. Disampaikan tentang apa kesukaan dia,
Itu kesukaan itu hanya bukan hanya usaha hobi nyanyi dan sebagainya, tapi adakah kebiasaan kesukaan yang bisa-bisa nantinya akan meningkatkan kinerja dalam sebuah perusahaan. Nah, itu kegiatan gitu apa yang mereka saat ini lakukan sehingga perusahaan akan membutuhkan dia, tentang bagaimana berorganisasi dan sebagainya, itu perlu sampaikan. Jadi jangan hanya akademis yang dikejar, tapi harus multitask lah, harus kalau bahasa Sunda Masagi lah. Masagi kalau di Telkom itu ada namanya 4R. Jadi kalau melihat apa seorang itu 4R, apakah bagaimana olah rasionya. Olah rasio itu adalah akademis. Bagaimana olah rasanya? Olah rasa itu otak kanan. Olah rasio itu tadi otak kiri, kanannya bagaimana? Apakah dia punya seni, punya cara bagaimana bekerja itu. Kemudian yang olahraga, apakah dia fit badannya? Karena dia juga harus olahraga terus. Yang keempat adalah olah ruh, apakah dia juga spiritual yang bagus. Jadi ini juga harus dipunyai dari anak-anak sejak SMP SMA itu juga empat hal tadi, 4R tadi itu juga harus menjadi bekal bagi anak-anak. Kalau di BUMN sekarang ada namanya budaya akhlak. Budaya akhlak itu juga diterapkan di PNS tentunya. Pertama amanah, K-nya adalah kompeten, H-nya adalah harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Nah ini sebagian besar adalah soft skill, yang kompetennya saja yang hard skill. Makanya kita bilang tadi ada 3. Kalau saya sebelum ada akhlak itu saya pegang 3, adalah ada skill dan ada spiritual. Terus kadang juga dengan kemampuan atau dengan basic yang udah dipunyai atau dibekal oleh seseorang itu ya Pak, kadang memiliki rasa insecure atau enggak, belum mencoba udah putus asa duluan nih, kayaknya nggak akan terima gitu. Apakah itu juga sempat Bapak rasakan? Pasti ya, semua orang dan itu harus terjadi. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu harus mengalami kegagalan. Itu udah pasti. Kalau orang yang sukses tidak pernah gagal, suksesnya sebentar. Jadi sukses itu harus melalui beberapa kali kegagalan yang terus dia pelajari kenapa gagal. Saya dulu juga sama, setelah gagal di ITB, melamar kerja kemana-mana juga. Namanya lulusan SMA, apa sih lu punya apa? Yang nggak punya background apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, ya dia tidak terima lah. Tapi saya berpikir pasti, seperti saya akan mencari jarum di lapangan. Kalau saya teliti, terus telaten, dan terus berusaha keras, pasti ketemu. Nah, saya juga punya prinsip, bahasa itu duit lah. Duit itu, kesuksesan dalam bekerja itu duit. Dalam mencari Pak, duit D pertama doa. U-nya usaha, I-nya ikhlas, dan T-nya tawakal. Dengan konsep ini, apapun yang saya kerjakan, selama saya berdoa, saya selama berusaha sebaik mungkin, dan saya ikhlas melaksanakannya, saya serahkan kepada Allah hasilnya. Tawakallah itu. Apapun hasilnya pasti terbaik. Contoh yang sederhana, pada saat saya gagal di ITB, kalau waktu itu saya juga kecewa, aduh terus kemana saya ini? Kalau gagal kemana dan sebagainya. Tapi Allah berkata lain. Kalau Anda di ITB, mungkin belum tentu jadi direktur sampai sekarang ini. Terbukti saya di PT Pinet, di PT Telkometer, sama sekarang di PT Inti, staf saya sebagian besar lulusan ITB 1 S2 menjadi staf saya sebenarnya. Jadi nggak perlu sekolah ITB, malah punya staf ITB. Jadi kegagalan itu adalah
tahapan kita akan menjadi lebih baik pada saat kita bisa memahami kegagalan sendiri, bahwa Allah kan mengatakan bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Iya. Jangankan yang baik, yang musibah pun ada hikmahnya. Tapi ada tapinya bagi orang-orang yang dapat memahaminya, bagi orang-orang yang dapat mengambil pelajarannya. Tapi kalau tidak, udah gagal, frustasi, bunuh diri. Itu orang-orang yang gagal, yang tidak memahami makna dari kegagalan, tidak bisa mengambil pelajaran sebuah kegagalan. Pasti setiap kegagalan pada ada hikmahnya, dan Allah pasti tidak pernah keliru. Asal kitanya tidak tahu, mata kitanya yang buta, bahwa di balik kegagalan itu juga ada satu kebaikan. Kalau kita paham, kalau kita bisa memaknai dari sebuah kegagalan itu. Ada teman saya seangkatan, dia bilang saya sudah 10-20 kali ngelamar gagal, batal terus. Kalau belum 100 kali, lakukan terus. Motivasi, lakukan terus, pasti akan ketemu. Kamu ikhlas, kamu doa, kamu berusaha, pasti akan diberikan jalannya. Alhamdulillah, belum sampai 100 dia sudah terima jadi PNS. Jadi itu juga akan membangun sebuah kesabaran, membangun sebuah kedewasaan kita. Jadi jangan cepat putus asa lah. Oke, tadi udah beberapa menit nih kita berbincang ya Pak ya. Banyak sekali makna pelajaran kayak dari perjalanan hidup Bapak yang bisa kita ambil gitu. Sebelumnya boleh ada sedikit games nih Pak di podcast ini karena biar agak rileks ya Pak. Dari tadi saya tegang nih. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ya Pak ya. Ya, sama. Oke, ada fast question nih Pak. Jadi pilih salah satu dari pertanyaan yang harus Bapak pilih dengan cepat. Ya, oke. Karena masih musim lebaran nih Pak, Bapak pilih ketupat atau lontong? Lontong. Empal atau opor? Opor. Opor. Nastar atau kastengel? Nastar. Rengginang atau rempeyek? Rempeyek. Rempeyek. Kira-kira kalau lagi makan gitu kan suka belibet ya Pak ya? Banyak item yang dimasukkan ke mulut. Lebih baik lidah kegigit atau kakinya kesandung kaki meja tuh Pak? Lebih baik kegigit aja. Kegigit aja. Wangi atau cantik? Wangi. Wangi. Kembali ke masa lalu atau bisa membaca masa depan? Bisa membaca masa depan. Masa depan. Mengubah masa depan atau memperbaiki masa lalu? Mengubah masa depan. Mengubah masa depan. Memperjuangkan atau diperjuangkan? Memperjuangkan. Kira-kira lebih senang gunung atau pantai? Lebih senang gunung. Gunung. Memperjuangkan atau diperjuangkan? Memperjuangkan. Salah kostum atau baju kebalik nih Pak? Salah kostum. Salah kostum. Baju baru atau pasangan baru? Baju baru. Baju baru. Humoris atau romantis? Humoris. Humoris. Oke, Bapak. Loyal atau cuek? Loyal. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Kopi atau coklat? Coklat. Oke, tadi kan ada salah satu 4R itu olahraga ya Pak. Badminton atau tenis meja? Tenis meja. Tenis meja. Gagal setelah mencoba atau nggak pernah mencoba sama sekali? Gagal setelah mencoba. Coba. Fashionable atau simple? Fashionable. Tahan lapar atau tahan rindu? Tahan lapar, karena tahan rindu berat ya Pak. Berat. Kata Dilan bilangnya gitu katanya Pak. Betul nggak tuh Pak kalau nahan rindu tuh berat? Berat. Oh, berat. Yang terakhir, bukan nih, yang kedua terakhir, ditraktir atau traktir? Traktir. Bagi-bagi THR atau dibagi THR? Dibagi THR. Oke, habis ini kita dibagi THR sama Bapak Direktur ya. Ditunggu setelah podcast dibagi THR sama Bapak Direktur. Amin. Alhamdulillah. Oke Pak, mungkin segini ya kita berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Mungkin ada motivasi terakhir yang mau disampaikan untuk sahabat Geliat gitu, sebelum mungkin kedepannya akan ada pertemuan-pertemuan lagi kalau memang direzekikan waktunya oleh Allah. Amin. Terakhir mungkin ya, jadi
beraw belajar dari perjalanan hidup saya ya selama 57 tahun sekarang. Jadi kita harus jangan mengandalkan orang lain, harus bertumpu di kaki sendiri, harus mempunyai target-target yang mungkin bagi orang lain nggak masuk akal, tapi itu harus cita yang tinggi lah. Saya waktu lulus SMA, situasi orang tua seperti itu, saya bilang saya mau ini. Orang lain mungkin mencemooh karena nggak mungkin nggak mau bisa sekolah karena ini. Tapi saya terus tumbuhkan itu karena berawal dari keinginan, spirit, motivasi. Jadi dalam peribahasa mengatakan bahwa spirit yang tinggi akan mencari jalannya sendiri. Jadi kita harus punya spirit dimanapun berada, di apapun, dalam situasi apapun. Kalau spirit kita tinggi untuk mencapai tujuan, itu akan menemukan jalannya sendiri. Tentu dengan konsep duit tadi ya, doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Nah, itu lakukanlah. Dan kalau dibilang sabar ada batasnya, sabar tidak ada batasnya. Sampai kita meninggal, kita terus bersabar, terus berjuang, terus berusaha. Terakhir juga kita harus tanamkan dari diri kita sejak awal, kita harus memberikan manfaat bagi orang lain. Karena konsep Islam adalah rahmatan lil alamin, dan itu representasi dari orang-orang Islam ya, diri kita sendiri. Dimanapun kita berada harus memberikan manfaat bagi orang lain. Dimanapun, di lingkup yang terkecil, yang besar, dimanapun. Makanya saya bilang tadi, memberi atau diberi. Memberi nggak mesti harus nunggu kaya. Dari sejak kita saat ini kita harus memberi. Mampu memberi, nggak uang ya doa, ada tenaga, pikiran. Uang mampunya 1.000 ya 1.000. Nggak harus 100.000, nggak 100 juta. Kalau ini terus dibiasakan, insya Allah akan kemudahan terjadi. Karena apa? Karena apa yang kita usahakan itu hanya 10-20% hasilnya. 80% itu adalah Allah yang membantu kita. Jadi kita nggak hebat-hebat apapun, hebat apa, kita hanya 10-20%. Kembali Allah lah yang memberikan takdirnya. Kita hanya berusaha, Allah yang akan memberikan takdirnya. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Yang bisa saya ambil dari podcast kali ini bersama dengan Bapak Direktur itu sebagai generasi muda ya, khususnya untuk sahabat Geliat di rumah, terutama untuk kalian walaupun masih anak-anak SMP nih, harus dipersiapkan dari sejak dini kalian tentang hard skill, soft skill, dan yang terutama itu adalah spiritual. Apalagi ketika ibu kalian masih ada, itu adalah jimat paling utama ya Pak ya, yang kita punya di dunia ini gitu. Kalaupun misalkan kalian merasa berputus asa, ya di dunia ini kita tempatnya untuk berlelah-lelahan ya Pak ya. Untuk berlelah-lelahan sebagaimana kita sejauh mana ingin bermanfaat untuk orang lain. Mungkin sekian ya Pak ya yang bisa kita bagi obrolan kali ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bapak. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita masih diperkenankan untuk bersilaturahmi di lain waktu. Oke sahabat Geliat, see you di next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.